Selamat datang di kelas Praktikum Akuntansi Jasa Dagang dan Manufaktur fase R kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait analisis bukti transaksi dan juga nanti ada contoh soal dari transaksi tersebut. Yang pertama, kita akan bahas dulu jenis bukti transaksi. Nah, jenis bukti transaksi ini contohnya ada faktur, ada bukti penerimaan kas, ada bukti pengeluaran kas, ada nota kontan, nota kredit, nota debit, bukti memorial, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada faktur, tagihan atau invoice. Ini merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh penjual. Jadi, yang membuat atau yang mengeluarkan itu penjual untuk diserahkan kepada pembeli yang memuat informasi seperti jumlah barang, harga, diskon, hingga ringkasan singkat tentang batas waktu antara penyerahan barang dan pembayaran. Nah, biasanya faktur ini itu digunakan untuk transaksi yang memuat kredit ya, entah itu penjualan maupun pembelian secara kredit. Nah, pasti ada faktur di sini. Nah, ini contohnya. Kita bisa lihat bahwa yang nama di atas ini ada PT Nusa Indah itu sebagai pembuat dari dokumen ini atau faktur ini. Jadi tadi kita lihat ya bahwa faktur ini dikeluarkan oleh penjual. Jadi PT Nusa Indah ini itu sebagai penjualnya, dan yang ditujukan kepada PT Sejahtera ini, ya, PT Sejahtera ini sebagai pembelinya. Seperti itu. Kalau kita memposisikan sebagai PT Sejahtera, berarti kita catat sebagai faktur pembelian atau pembelian secara kredit di jurnal pembelian. Kalau kita posisi sebagai PT Nusa Indah, berarti kita catat sebagai penjualan kredit di jurnal penjualan, seperti itu. Namun di sini kita posisikan sebagai PT Sejahtera ya, dan berikut adalah pencatatannya. Baik, untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, kita perlu pahami terlebih dahulu langkah-langkahnya, karena kalau langkah-langkah ini kita runtut, itu kita bisa mempercepat atau mempermudah kita dalam mencatat pembelian secara kredit ini. Dan di sini kita memposisikan sebagai PT Sejahtera ya, dan PT Nusa Indah ini sebagai penjualnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa vendor name atau nama vendor atau nama penjualnya atau nama suppliernya itu adalah PT Nusa Indah. Nah, di sini kita bisa lihat, kita catat aja yang pertama tanggalnya dulu, tanggal 5, kemudian pembelian keterangannya, karena di sini kita PT Sejahtera ya, ingat kita sebagai PT Sejahtera sebagai pembeli di sini. Dan kita masukkan total hutangnya. Nah, di sini maksud dari total itu adalah total hutang atau total piutang. Kalau kita sebagai PT Sejahtera ini berarti total hutang ya, karena kita sebagai pembeli. Kalau ini sebagai PT Nusa Indah, berarti ini total piutang karena PT Nusa Indah sebagai penjualnya. Oke, kita catat totalnya 52725, kita tambahkan sama-sama kredit ya, kita tambahkan dengan hutang sebelumnya. Setelah kita mencatat total hutang pada kartu pembantu hutang, langkah selanjutnya kita akan catat di kartu persediaannya ya. Kita masukkan berapa itu, Samsung Galaxy Film, berarti yang masuk 10 atau kita beli 10 ya. Di sini harganya tetap 1.500.000, kemudian kita tambahkan. Dan di sini hanya informasi saja bahwa pencatatan kartu persediaan ini digunakan adalah metode rata-rata. Jadi kita masukkan, kemudian sama Samsung Galaxy V-nya kita masukkan 13 dengan harga 2.500.000. Setelah kita mencatat di inventory card, barulah kita mencatat di jurnal pembelian, karena ini bisa mempermudah kita dalam mencatatnya. Kalau kita runtut gitu nyatatnya, jadi kita nggak langsung nyatat di jurnal pembelian, tetapi kita catat dulu di kartu hutang, kemudian kita catat di persediaan, lalu kemudian kita catat di jurnal pembelian, seperti itu ya. Tanggal 5, kemudian dokumen numbernya dan nomor dokumennya, kemudian siapa yang penjualnya di sini, deskripsinya kita bisa catat PT Nusa Indah karena di sini kita sebagai pembeli ya, PT Sejahtera. Kemudian merchandise inventory atau subtotalnya di sini adalah
total penjualan atau total yang kita beli. Nah, misalkan di sini kita sebagai PT Nusa Indah, berarti ini subtotal itu sebagai total penjualan ya. Sedangkan kalau ini kita sebagai PT Sejahtera, berarti ini adalah total pembelian merchandise inventory. Di sini kita tambahkan aja 47500, kemudian PPN-nya ya, PPN masukan kita tambahkan 5.200.000 sekian, dan yang terakhir adalah accounts payable-nya. Dan merchandise inventory ini sama dengan hasilnya di sini. Kalau kita total temannya yang masuk ya, Samsung Galaxy Fame dan maupun Samsung Galaxy V 15 juta ditambah 32.500, itu totalnya adalah 47.500 rupiah. Jadi angka itu didapatkan dari inventory card di sini ya. Teman-teman bisa tambahkan di sini atau lihat di transaksi seperti itu. Selanjutnya, contoh di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa PT Sejahtera itu sebagai penjualnya, sedangkan toko Benua Jaya di sini sebagai pembelinya ya. Jadi kalau kita posisikan sebagai PT Sejahtera, kita catat sebagai penjualan kredit di sales journal atau jurnal penjualan. Sedangkan kalau kita sebagai PT Toko Benua Jaya, kita catat sebagai pembelian di jurnal pembelian ya. Tapi karena kita di sini posisikan sebagai PT Sejahtera, berarti kita posisikan sebagai penjual dan kita catat di jurnal penjualan. Dan berikut adalah pencatatannya. Mencatat penjualan secara kredit itu sebenarnya langkah-langkahnya sama saja ya seperti pembelian kredit. Yang pertama kita catat dulu total piutangnya di kartu pembantu piutang. Kalau tadi kan kartu pembantu hutang ya. Kalau kita sebagai penjual berarti kartu pembantu piutang. Kita catat customer name-nya atau nama customer-nya Toko Benua Jaya di sini ya. Kita ingat kita sebagai PT Sejahtera, di sini kita sebagai penjual. Nah, tanggal 4 tanggalnya, kemudian kita tulis saja keterangannya penjualan. Nah, karena piutang kita bertambah berarti di debit ya. Nah, di sini kita bisa lihat total piutangnya 330 juta sekian. Kemudian kita tambah dengan piutang sebelumnya. Jadi setelah kita catat di kartu pembantu piutang tadi, langkah selanjutnya kita catat di kartu persediaan atau inventory card di sini ya. Kita masukkan tanggal, kemudian dokumen number, lalu deskripsinya misalkan di sini penjualan kredit Toko Benua Jaya seperti itu. Kemudian kita catat berapa yang keluar karena kita jual ya di sini ya. Misalkan di sini kan 55 untuk Samsung Galaxy Fame, kemudian untuk harganya. Nah, di sini teman-teman jangan terkecoh ya, untuk harganya bukan harga yang di sini, tetapi harga yang sebelumnya. Yang kita pakai adalah harga sebelumnya. Kalau beli itu kita sesuaikan di bukti transaksi, kalau kita jual itu kita sesuaikan di harga sebelumnya seperti itu. Misalkan di sini harganya sebelumnya 1.500.000, berarti kita pakai harga 1.500.000. Sama halnya dengan Samsung Galaxy V, yang kita masukkan itu bukan yang 3.200.000 yang di sini ya, bukan. Tetapi yang kita masukkan adalah harga sebelumnya. Yang dimana harga sebelumnya itu adalah 2.500.000. Jadi kita masukkan aja 2.500.000 di sini. Selanjutnya setelah kita catat di kartu persediaan, barulah kita catat di jurnal penjualan. Mungkin teman-teman di sini bertanya, kenapa kok kita catat dulu di kartu piutang, kemudian kartu persediaan, baru kita catat di jurnal penjualan? Karena untuk memudahkan kita, biar kita tuh ngerjainnya nggak bolak-balik. Kalau kita kerjain dulu penjualannya, pasti kita bakal balik lagi. Kita harus kerjain dulu kartu persediaannya untuk mencari HPP kan. Jadi kalau kita urut yang tadi itu, kita langsung nggak perlu kita bolak-balik dari penjualan ke kartu persediaan. Jadi langsung saja, karena kita sudah menentukan HPP-nya, jadi kita enak untuk ngerjain di jurnal penjualan ini. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini tanggalnya kita catat, kemudian dokumen numbernya juga kita catat ya. Kita sesuaikan FPJ 12.1, kemudian untuk deskripsinya ini adalah nama dari customernya
Toko Bonwajaya. Nah, accounts receivable-nya atau piutangnya kita catat di yang total ini ya. Yang total ini kita catat. Kemudian nah, untuk cost of goods sold-nya atau HPP-nya ya di sini itu kita bisa dapat dari kartu persediaan. Nah, ini kita total ya, total temannya ini. Bukan yang di balance, tapi yang dikeluarkan tadi. 82.500 ditambah 125 juta. Nah, itu ketemunya 207 sekian di sini. Kemudian untuk sales of merchandise-nya itu kita masukkan yang subtotal ini ya, 290 sekian. Kemudian PPN keluarnya atau VAT out-nya kita sesuaikan juga ini 32769. Kemudian untuk merchandise inventory-nya ini sama dengan HPP tadi 207 sekian. Kemudian untuk freight collected atau pendapatan angkut ya di sini kita sesuaikan 400. Selanjutnya ada bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas ini itu merupakan dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan itu menerima uang secara tunai. Nah, sudah jelas ya bahwa bukti penerimaan kas ini itu kita catat di jurnal penerimaan kas. Nah, sebenarnya banyak ya contoh transaksi-transaksi penerimaan kas ini. Tapi di sini saya kasih contoh yaitu pelunasan faktur atau pelunasan piutang oleh customer. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari bukti penerimaan kas itu sendiri. Dan berikut cara mencatatnya. Baik, untuk mencatat bukti penerimaan kas, terutama di sini itu transaksinya adalah pelunasan piutang, maka kita catat terlebih dahulu total piutang yang dibayar pada kartu pembantu piutang. Nah, karena pada transaksi ini itu kita perlu melibatkan customer, jadi kita tulis dulu atau kita catat dulu total piutangnya yang dibayar pada kartu pembantu piutang. Misalkan di sini tanggal 5. Kemudian untuk keterangannya kita tulis saja pelunasan. Nah, karena di sini pelunasan, maka akun piutangnya itu dikurangi atau dikredit ya. Sebesar totalnya ini ya, piutangnya 220. Kemudian kita taruh di kredit dan kita kurangkan piutang yang sebelumnya. Langkah selanjutnya barulah kita catat di jurnal penerimaan kas. Sama ya, kita tulis dulu tanggalnya, kemudian dokumen numbernya, lalu deskripsinya atau keterangan itu kita tulis saja pelunasan piutang toko Kencana misalkan gitu. Kemudian kita debit cash in bank ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini jumlahnya atau jumlah yang kita terima, artinya uang yang kita terima itu sebesar 217.800 dan terkena potongan di sini ya. Kan awalnya piutangnya itu 220. Kemudian dapat potongan sebesar 2.200.000 dan hasilnya total yang kita terima itu cuman 217 seperti itu. Jadi kita tulis cash in banknya 217.800. Kemudian di sini potongan ya, potongan penjualan di debit 2.200.000. Kemudian kita kurangkan akun piutangnya ya, kita kredit 220. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas ini itu merupakan dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan mengeluarkan uang secara tunai. Ini kebalikan dari bukti penerimaan kas. Dan bukti pengeluaran kas ini itu kita catat di cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, contohnya juga banyak ya transaksi pengeluaran kas ini, ada pembayaran gaji, pembayaran beban, dan di sini saya kasih contoh adalah pembayaran hutang atau pelunasan faktur kepada PT Dian Persada, dan berikut adalah cara mencatatnya. Kemudian untuk pencatatan bukti pengeluaran kas, nah di sini kita bisa lihat ya bahwa transaksi ini merupakan pelunasan hutang. Jadi karena ini melibatkan supplier, kita catat dulu total hutang yang sudah dibayar pada kartu pembantu hutang.
Di sini sama yang seperti ya tadi ya, ini cuman kebalikannya aja. Tanggal kita tulis 8, kemudian keterangannya pelunasan, dan kita debit atau kita kurangkan hutangnya ya kan, karena hutang itu bertambah di kredit, kita kurangkan di debit sebesar 330 juta di sini hutangnya ya. Nah, kemudian kita kurangkan di sini karena ini kredit dan ini debit, kita kurangkan. Langkah selanjutnya kita baru catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini misalkan tanggal 8 ya tadi ya. Maaf, tanggal 8, kemudian dokumen numbernya dan deskripsinya atau keterangannya pembayaran hutang PT Dian Persada misalkan seperti itu. Kemudian kita debit atau kita kurangkan accounts payable-nya ya, di sini 330. Kemudian ada penerimaan kas, pembayaran kas atau pengurangan kas di sini sebesar 323 karena di sini ada diskon atau potongan sebesar 6.600.000. Nah, kita kredit di sini potongan pembelian, atau di sini kita pakai akun harga pokok penjualan atau cost of goods sold 6.600.000 di sini. Ya. Jadi seperti itu cara mencatat di jurnal pengeluaran kas. Untuk misalkan pengeluaran lain seperti gaji, kemudian ada pembayaran beban lainnya, itu kita langsung saja catat di jurnal pengeluaran kas karena tidak ada hubungannya dengan customer atau supplier ya. Jadi kita tidak perlu yang namanya mencatat di kartu pembantu hutang maupun piutang seperti itu. Selanjutnya ada nota kontan. Nah, nota kontan ini merupakan bukti transaksi yang diberikan penjual kepada pembeli yang melakukan pembayaran secara tunai. Nah, nota kontan dan faktur itu sebenarnya sama ya, tapi perbedaannya di sini kalau faktur itu kredit, kalau nota kontan ini adalah transaksi yang tunai. Contohnya adalah penjualan tunai di sini. Nah, sama nota kontan ini yang membuat atau yang mengeluarkan itu adalah pihak penjual. Kalau kita lihat di sini PT Sejahtera itu sebagai penjual atau yang mengeluarkan nota kontan ini. Dan berikut adalah cara mencatatnya. Nah, untuk mencatat transaksi nota kontan atau penjualan tunai di sini ya, itu sama seperti penjualan kredit di sales. Tetapi di sini kita karena tidak ada penambahan piutang maupun hutang ya di sini, jadi kita tidak perlu mencatat di kartu pembantu hutang atau pembantu piutang. Jadi kita catat terlebih dahulu total persediaannya langsung. Jadi karena di sini kan tunai ya, jadi tidak ada penambahan piutang. Jadi kita langsung catat saja di persediaan terlebih dahulu gitu. Nah, di sini sama misalkan di tanggalnya 10, kemudian nomor dokumennya ya. Kemudian deskripsinya misalkan penjualan tunai, kemudian di kolom out ya di sini ya, kuantitinya kita sesuaikan misalkan di sini untuk ke Samsung Galaxy Frame itu 10 dengan harga. Nah, kalau penjualan sama ya, jangan tertipu dengan harga yang di sini, tetapi kita pakai harga yang sebelumnya yaitu 1.500.000, kemudian kita catat di balance ya. Ini sekali lagi ini menggunakan metode average atau rata-rata. Kemudian sama halnya dengan Samsung Galaxy V ya. Itu kita catat 15 misalkan di sini, kemudian memakai harga yang sebelumnya 2.500.000 dan kita catat balance-nya ya. Kemudian barulah kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, kenapa kok nggak di jurnal penjualan ya, seperti saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa jurnal penjualan atau sales journal itu khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Karena di sini penjualan tunai dan kita menerima langsung, ada uang yang masuk ya, maka di sini kita catat penerimaan kas seperti itu. Ini misalkan tanggal 10, kemudian dokumen numbernya, kemudian di sini nota kontannya penjualan tunai Tuan Maramis. Kemudian untuk cash in banknya ya, di sini kita sesuaikan di sini totalnya. Nah, kemudian kita catat HPP-nya ya.
sebesar 52.500 itu kita dapat dari kartu persediaan bagian kolom out. Nah, di sini ada kolom amount atau jumlah. Nah, di sini 15 juta kita tambah dengan 37.500 dan hasilnya 52.500. Kemudian ya kita kolom account receivable kita kosongi karena di sini tidak ada akun yang menyangkut piutang. Kemudian kita tulis 412 ini merupakan free collected ya, akun free collected. Kalau misalkan teman-teman bingung nomor akunnya itu bisa dilihat di daftar akun. Kemudian untuk 411 ini itu adalah subtotalnya ini atau total penjualannya ya. Ingat, subtotal ini adalah total penjualan atau total pendapatannya, seperti itu. Nah, karena di sini ada rabat, sekedar informasi bahwa rabat itu berbeda dengan diskon. Kalau rabat ini tuh dikurangi, langsung mengurangi subtotal. Tetapi kalau diskon itu ada akunnya sendiri. Ya, potongan penjualan misalkan seperti itu. Tapi kalau rabat ini itu tidak ada akunnya, itu kalian tinggal kurangi saja dengan subtotalnya. Nah, di sini 73 juta itu dikurangi dengan 365, hasilnya ada 72.635 di sini subtotalnya atau total penjualannya. Kemudian ada 214, ini adalah PPN keluaran atau VAT out. Nah, sebesar sini kita lihat 8 juta 114, kita sesuaikan aja di sini ya. Kemudian kita catat juga merchandise inventory atau persediaannya, karena persediaannya keluar ya, kita jual. Kemudian kita catat sebesar 52.500 sama dengan yang HPP ini. Seperti itu. Selanjutnya ada retur barang. Nah, di sini retur barang itu ada nota kredit. Dan nota kredit ini itu merupakan bukti penerimaan kembali barang yang dijual dan dikeluarkan oleh pihak penjual. Kita bisa lihat ya, di atas di sini ya, PT Nusa Indah itu sebagai pihak penjual atau pihak yang mengeluarkan ini. Ya. Dan di sini PT Sejahtera sebagai pembeli. Berarti kalau kita posisikan sebagai PT Sejahtera, ini merupakan retur pembelian ya, karena kita beli. Kalau kita sebagai PT Nusa Indah, berarti kita catat sebagai retur penjualan. Dan berikut adalah pencatatannya. Untuk mencatat retur pembelian, teman-teman di sini jangan bingung ya. Ada tulisan nota kredit, ada nota debit. Tapi intinya teman-teman di sini posisinya sebagai apa? Misalkan di sini sebagai PT Sejahtera ya. Kalau kita lihat, kalau nota kredit itu kan yang membuat adalah penjual. Nah, kalau di sini itu tertulis PT Nusa Indah, yang atas sendiri berarti itu penjualnya. Berarti kita sebagai pembeli. Tetapi kalau di sini tulisannya nota debit ya, nota debit, dan di sini tulisannya PT Nusa Indah, berarti PT Nusa Indah ini adalah pembelinya. Ya, karena nota debit itu yang membuat adalah pembeli. Sedangkan kita PT Sejahtera sebagai penjualnya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Di sini kalau nota kredit berarti penjualnya ya yang membuat nota kredit ini. Berarti PT Nusa Indah ini adalah penjual. Sedangkan PT Sejahtera itu adalah pembeli. Kalau kita posisikan sebagai pembeli, berarti kita catat sebagai retur pembelian. Nah, di sini kita catat sebagai retur pembelian ya, karena kita memposisikan sebagai PT Sejahtera. Langkah-langkahnya sebenarnya sama saja dengan penjualan atau maupun pembelian secara kredit ya, karena di sini atas faktur. Nah, di sini tulisannya ada atas faktur, berarti ini sebelumnya itu terjadi penjualan atau pembelian secara kredit, seperti itu. Baik, yang pertama kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 7, kemudian untuk deskripsi atau keterangannya kita catat sebagai retur. Kemudian karena di sini kita retur pembelian ya, ingat kalau hutang bertambah di kredit, karena di sini kita retur berarti kebalikannya kita tulis di debit sebesar totalnya ini ya. Kemudian kita kurangi saja karena di sini posisinya awalnya di kredit, karena kita tulis di debit di sini, lalu kita kurangkan saja 283 sekian, kita kurangkan dengan 3 juta sekian dan hasilnya 280 juta sekian. Jadi setelah kita mencatat total retur pada kartu pembantu hutang, kemudian kita catat ke kartu persediaan sama ya. Nah, misalkan di sini kita lihat di bukti transaksinya bahwa yang diretur itu hanya Samsung Galaxy Fame sebesar 2. Ya, jadi kita tulis saja di sini di Samsung Galaxy Fame tanggal 7, kemudian
dokumen numbernya kita tulis keterangannya retur pembelian PT Nusa Indah, misalnya seperti itu. Kemudian kita tulis di bagian masukan atau bagian pembelian ya. Di sini -2 kita minus karena kita retur. Kemudian harganya kita lihat harganya di sini. Karena ini retur pembelian ya. Itu kita sesuaikan. Kemudian ya kita kurangkan ya, karena di sini kita awalnya beli kan masuk, kemudian kita kembalikan lagi, berarti barangnya keluar, barangnya berkurang. Setelah kita catat di kartu persediaan, kemudian kita catat di jurnal umum atau memorial journal ya. Nah, kenapa kalau kita catat di jurnal umum? Karena di sini retur sekali lagi itu tidak bisa dicatat di jurnal khusus ya. Keempat jurnal khusus itu kita tidak bisa catat sebagai retur. Nah, di sini makanya retur itu retur pembelian maupun retur penjualan itu kita catat di jurnal umum. Nah, ini tanggalnya, kemudian dokumen numbernya kita catat, kemudian akunnya ya. Karena teman-teman bisa lihat di sini kalau kalian bingung akunnya apa. Dan di sini kan hutangnya di kredit, kemudian merchandise inventory-nya di debit, VAT in-nya atau PPN masukannya di debit. Ini kita balik aja kalau retur itu. Jadi accounts payable-nya di debit ya. Terus VAT in sama merchandise inventory-nya itu di kredit. Jadi dibalik aja sebenarnya. Dan kita sesuaikan akunnya sesuai dengan yang ada di bukti transaksi ya. Di sini ada total itu adalah total hutang. Kemudian ada subtotal, ini merchandise inventory atau total pembeliannya. Kemudian PPN masukan 330. Nah, di sini kita sesuaikan aja. Ya. Kemudian ada nota debit. Nah, nota debit ini itu kebalikannya, yang membuat adalah pihak pembeli. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa PT Sejahtera di sini itu yang membuat, berarti PT Sejahtera ini itu sebagai pembeli. Pokoknya nama yang di atas di sini itu sebagai pembuat dari dokumen ini. Berarti kalau nota debit di sini tulisan nota debit, berarti yang membuat adalah PT Sejahtera dan PT Sejahtera ini adalah sebagai pembelinya. Kalau kita posisikan sebagai PT Nusa Indah, kita catat sebagai sebagai retur penjualan. Kalau kita posisikan sebagai PT Sejahtera, kita catat sebagai retur pembelian. Dan berikut adalah cara mencatatnya. Sama halnya dengan mencatat retur pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa nota debit. Nah, nota debit itu kan yang membuat adalah pembeli. Ya. Karena di sini Toko Angel yang membuat, berarti Toko Angel ini adalah yang pembelinya dan kita PT Sejahtera itu sebagai penjualnya. Berarti ini kita catat sebagai retur penjualan, dan retur penjualan maupun retur pembelian itu langkah-langkahnya sama ya. Pertama kita catat dulu di kartu piutang yang misalkan tanggalnya 21, kemudian kita tulis saja keterangannya retur. Kemudian karena piutang itu pertamanya debit ya, debit. Karena ini retur, kita balik aja di kredit sebesar totalnya ini, total piutangnya 2.775.000. Nah, kemudian kita kurangkan aja ya, karena ini awalnya di debit, kita kurangkan sebesar 2.700 sekian, dan hasilnya di sini 293 juta sekian. Nah, setelah kita catat di kartu piutang, kemudian kita catat dulu di kartu persediaan. Di sini tanggalnya, kemudian dokumen numbernya, dan kita bisa lihat ya di sini yang kita kembalikan itu hanya item Samsung Galaxy Frame dan jumlahnya atau totalnya itu 1. Di sini kita tulis saja di kolom out -1 ya. Kemudian kita pakai harga yang sebelumnya 1.500.000, bukan yang harga ini ya. Ingat teman-teman, jangan pakai harga yang 2.500.000 ini, tetapi kalau penjualan itu baik itu penjualan maupun penjualan itu kita pakai harga yang sebelumnya. Ini di sini harganya 1.500.000 ya. Kita pakai aja harga yang itu atau harga yang sebelumnya kita jual, misalkan ada penjualan di sini ya, penjualan kredit
sebesar 1.500 kepada toko Angel. Nah, itu harga yang kita pakai. Kemudian untuk kuantitinya kita tambah karena kita jual itu kan keluar barangnya atau berkurang ya. Terus karena itu ada retur, ada berarti barangnya masuk atau bertambah di sini. Jadi kita tambahkan. Kemudian setelah kita catat di persediaan, baru kita catat di jurnal umum sama tanggal, kemudian dokumen number. Nah, untuk akunnya itu kalau teman-teman bingung bisa lihat di bagian sales journal. Nah, ini kita tinggal balik aja yang awalnya di debit jadi kredit, yang kredit jadi debit gitu. Misalkan di sini sales return ya. Ini debit, kemudian ada PPN keluaran. Nah, PPN keluaran ini kan awalnya di kredit ya. Kita tukar jadi di debit ya. Kemudian account receivable yang awalnya debit kita balik ya karena kita kurangkan di sini jadi kredit. Nah, untuk nominalnya teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah total piutang 2.700.000 sekian, kemudian ada PPN keluaran, ada subtotalnya juga, ada penjualannya. Jadi di sini atau subtotal ini adalah ini ya retur penjualannya ya. Kemudian ada PPN keluaran di sini 275. Jadi kita sesuaikan aja. Kemudian kita juga catat, ingat kalau penjualan kita catat HPP. HPP-nya ya yang ini ya 1.500, kita tuker aja. Yang awalnya merchandise inventory-nya itu di kredit karena itu kan berkurang ya penjualan. Kita balik di debit dan HPP-nya di kredit. Seperti itu. Yang terakhir ada bukti memorial. Nah, bukti memorial ini biasanya itu digunakan atau dicatat di jurnal penyesuaian. Misalkan ada pencatatan gaji yang masih harus dibayar. Tetapi di sini cara mencatatnya itu tidak saya contohkan karena jurnal penyesuaian itu ada pembahasan lain. Jadi nanti saya akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Tetapi contoh dari bukti memorial itu seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat ada gaji yang masih harus dibayar oleh perusahaan dan perlu disesuaikan dan perlu kita catat di jurnal penyesuaian. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini terkait analisis bukti transaksi dan juga contoh soalnya. Untuk jurnal penyesuaian itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.